Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya, selamat datang kembali di kandang sederhana kami. Kandang sederhana yang kami beri nama Jaya Farm. Dengan saya Yanto, owner dari kandang sederhana Jaya Farm. Nah, sahabat saya, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat saya yang selama ini sudah ikut mendukung channel kami sehingga bisa sampai ke titik ini. Nah, berkah dari Jaya Group Channel adalah yang nyata yang saya sukai adalah jadi banyak teman. Saya ini temennya jadi banyak sekali, saudaranya jadi banyak sekali, sampai ke Kalimantan, Papua, seluruh Pulau Jawa, bahkan dari Bali, Nusa Tenggara, dan masih banyak lagi yang kita bisa komunikasi lewat telepon, bisa ngobrol, bisa sharing. Nah, ini yang saya harapkan dari terbentuknya Jaya Group Channel ini. Dan sahabat saya, dari beberapa percakapan kami dengan sedulur-sedulur ternak yang ada di luar sana, nah, itu banyak sekali hal yang bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman mereka, dan juga dari kebingungan-kebingungan sahabat Jaya di luar sana yang masih mau memulai usaha peternakan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tip, langkah-langkah awal untuk memulai sebuah usaha peternakan kambing domba. Nah, sahabat saya, kalimat yang paling banyak dipertanyakan dari sahabat-sahabat yang mau memulai usaha peternakan itu nanti cara menjualnya gimana, dan lebih baik pakan fermentasi atau pakan hijauan, gimana caranya membuat pakan konsentrat, nah, dan bla 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 bla. Jadi langkah-langkah awalnya itu justru malah tidak dipertanyakan. Nah, ini sahabat saya, di sini akan saya mulai pelan-pelan. Sebenarnya langkah awal yang memang perlu ditempuh, yang wajib ditempuh, itu memang untuk pengadaan pakan. Kalau memang kita nanti mau pakan itu efisien, harganya sedikit murah, nah itu berarti kita harus mulai menanam sebanyak mungkin hijauan. Itu dari rumput-rumput budidaya ataupun dari ramban-rambanan seperti singkong karet, indigo vera, dan juga jenis-jenis ramban yang lain. Nah, itu menurut saya yang basic yang harus dilakukan adalah kita swasembada dulu pakan-pakan hijauan, karena pakan-pakan komplit, pakan-pakan tambahan itu bukan tidak bagus, tapi memang harganya yang mahal. Jadi cost nanti kita pengeluaran di peternakan kita itu akan sangat tinggi. Nah, untuk memperkecil cost kita di peternakan nanti, memang kita wajib dulu menanam. Nah, jadi kalau sahabat saya itu yang digegerkan itu yang mau memulai itu adalah pakan fermentasi, pakan silase. Nah, sedangkan penyediaan pakan itu sendiri itu tidak dipikirkan. Bahan apa yang mau disilase itu juga tidak disediakan dulu. Jadi kita sediakan dulu. Setelah nanti pakan kita melimpah, nah nanti di situ baru kita berpikir pakan melimpah ini akan kita awetkan dengan cara disilase atau difermentasi. Dan dari itu, setelah pakan itu kita siapkan, kita positif pakan itu memang udah melimpah, nah baru kita proses kandang. Nah, kandang itu nanti pelan-pelan kita minat kita mau dalam melakukan usaha peternakan itu di bidang apa di breeding, apa di fattening, atau di susu. Nah, yang jelas kita tetapkan dulu. Nah, untuk menetapkan itu kita cek dulu di lingkungan kita yang paling ramai itu di bidang apa. Kalau di tempat kita ramainya itu maksudnya
untuk kita jualnya nanti. Nah, penjualan itu yang rame domba dan kita ternaknya di Etawa, nah, mungkin kita nanti akan sedikit kesulitan untuk memasarkan, walaupun zaman sekarang itu tidak ada sulitnya kalau kita mau memasarkan. Tapi setidaknya kalau kita terjun di usaha ternak kambing itu di bidang yang memang banyak digemari di lingkungan, nah itu akan lebih mudah kita dalam memasarkan hasilnya. Dan juga setelah itu pertanyaan-pertanyaan yang sering saya terima adalah nanti cara jualnya gimana. Nah, sahabat saya, di zaman sekarang ini kalau kita mau menjual apapun itu sangat dipermudah sekali. Sangat mudahnya gimana? Karena sekarang memang udah zamannya internet, zaman dunia digital. Jadi tidak ada satu orang pun, apalagi anak muda itu yang hari-harinya tidak terhubung dengan internet. Nah, jadi semua pengusaha, hampir 100% pengusaha itu juga terhubung ke dunia internet. Jadi kalau kita memang mau memasarkan mudahnya, nah itu kita bisa terjun di internet, baik itu di Facebook, baik itu di IG, baik itu di WA, ataupun sekarang yang sedang fenomenal kita pasarkan melalui YouTube. Nah, jadi kalau kita memang mau memasarkan produk itu sekarang ini tidak sulit. Kalau memang pertanyaannya nanti masarin gimana, nah intinya kita punya enggak yang mau kita jual, kita punya enggak yang mau kita pasarkan. Nah, jadi kalau kita mau memasarkan barang yang mau kita usahakan, mau kita ternakkan, minimal kita memang punya ternaknya dulu. Nah, kalau kita mau jualan bakso, minimal kita harus punya bakso dulu yang untuk dijual. Kalau masalah soal gimana cara memasarkannya, nanti sambil jalan itu akan ketemu dengan sendirinya. Beberapa pertanyaan yang lain itu sering ketemu hasil breeding, apa hasil di penggemukan. Ini paling banyak sekali dipertanyakan adalah pertanyaan ini. Nah, kalau untuk soal hasil, itu sebenarnya sama aja, baik itu di breeding, baik itu di penggemukan, baik itu di susu, itu sama aja, semua ada hasilnya. Nah, hanya saja kita bisa mengolahnya, bisa kita memasarkannya, karena setiap peternak kalau memang itu berfokus ke salah satu hasil, yaitu dari hasil hewan yang diternakkan, nah itu sangat-sangatlah kecil. Sebenarnya hasil yang khusus di peternaknya itu sangat-sangatlah kecil. Nah, kenapa dari peternakan itu hasilnya besar? Itu karena banyak hal-hal yang lain yang menunjang dari peternakan itu yang bisa membuat seorang peternak itu hasil besar. Seperti ada kohenya, kita olah kohenya, kita jual kohenya, dan juga kita bisa jual bibit rumputnya, dan juga masih banyak sahabat saya yang kita bisa kelola. Kalau khususnya saya pribadi, semua yang berhubungan dengan ternak itu saya jual, dari obat-obatan peternakan, dari kohe, dari bibit-bibitan hijauan, bibit ramban-rambanan, nah, itu saya jual. Jadi bisa tergolong di satu penghasilan di peternakan. Dan juga choppernya itu pun saya jual gitu. Jadi saya pribadi itu tidak menunggu hasil mutlak itu dari kambingnya. Kalau kita breeding kok nggak mana-mana. Nah, intinya kalau emang kalau kita beternak kambing, kita rawat baik, kita kasih makan, kita kasih minum, kandangnya kita bikin nyaman, nah itu udah pasti menghasilkan. Jadi walaupun gimana itu pasti menghasilkan. Jadi walaupun nggak kita arap-arap, nggak kita tunggu-tunggu, itu pun udah pasti menghasilkan. Nah, di sini kesempatan kita sebagai seorang peternak itu nyari hasil-hasil yang ada di lingkup peternakan itu, dari bibitnya, dari kohenya, nah itu yang bisa menunjang hasil harian kita.
Jadi kita nggak berfokus 100% ke hasil dari ternaknya, walaupun nggak kita fokuskan pun kalau memang kita prosedurnya kita jalankan, insya Allah itu akan menghasilkan ke kita. Nah itu tadi sahabat Jaya kurang lebihnya yang bisa sedikit saya rangkum dari komunikasi kami dengan para sahabat Jaya di luar sana, dan yang bisa sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan ini sahabat Jaya, sebenarnya kalau memang kita masuk ke dunia peternakan kambing khususnya, nah khususnya di beberapa tahun terakhir ini sama beberapa tahun ke depan ini insya Allah perfectnya masih bagus. Jadi kalau untuk terutama untuk anak-anak muda yang masih berpikir untuk bekerja di luar sana, masih mau merantau sana sini, nah akan lebih baiknya masuk saja ke dunia peternakan. Kalau memang belum ada modalnya, ya kita bisa pelihara punya orang dulu, atau dalam istilah di lingkungan kami gaduh. Nah, itu pun kalau kita memang benar-benar rawat, benar-benar, kita pun akan mendapatkan modal dari itu tadi. Dan usaha ternak kambing ini adalah usaha yang tidak kena dampak pandemi, tidak terkena dampak PSBB, dan juga tidak terkena dampak-dampak yang lain. Walaupun ada pandemi COVID, ada krisis apa, tetap usaha kambing tetap nggak ada terganggunya. Seperti yang udah kita lewati saja, kami mengira harga kambing ini akan turun karena situasi yang tidak memungkinkan beberapa tahun ini, tapi ternyata hasilnya justru malah meningkat luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun harga masih terus meningkat, dan juga kebutuhan akan daging, akan kambing untuk kebutuhan kurban, kekoh itu makin meningkat saja. Jadi kalau memang mau terjun ke usaha kambing, ya memang ini adalah baik menurut saya, karena tidak terganggu oleh apapun bentuk dari gejolak perekonomian di negara kita ini. Nah, kurang lebih ini saja sahabat Jaya. Semoga ada hal positif yang bisa dipetik dari video saya kali ini. Jumpa lagi dengan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.